Loh Kang, itu loh Kang, kepala monyetnya sih nggak Kang. Oh iya, Lah itu kan monyet Kang. Ya, ono mripate iku irunge. Iya, monyet telinganya persis ya. Jadi ini ada kepala ya Kang ya, nyata Kang ya. Nyata ini kita terlihat juga loh, kepala monyet ya. Ngadep rene Kang ya. Terlihat ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Rahayu, mbak tutupun sowan mbak. Ya, kali ini kita mengunjungi bumi terbelah yang konon katanya dijaga oleh sosok ular naga. Jadi kita akan mencari jejak-jejak artefaktual penting itu, termasuk sosok ular naga itu kita coba temukan di dalam lorong bumi terbelah ini. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi saat ini sudah difasilitasi oleh masyarakat desa ini dengan tangga cor dan kemudian jembatan yang mengapung di atas kolam. Nah, di sini suasananya memang persis ya bumi terbelah. Jadi ini bisa memisahkan antara bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Nah, beberapa jejak ceruk ya atau celowokan ini diduga jejak pertapaan. Karena desa ini bernama Desa Keling, meskipun dusunnya bernama Jegles. Nah, dusun Keling sendiri memainkan peranan penting dalam kosakata masyarakat Jawa kuno. Nah, misalnya seperti ini. Jadi suasananya sangat magis, wingit, dan angker. Namun konon katanya gua ini berhubungan dengan pertapaan Raja-Raja Majapahit. Jika kita mengacu pada mitologi ular naga merupakan sosok mitologi yang merupakan ular raksasa bermahkota dan menopang alam semesta serta jagat raya ini di atas mahkotanya. Ini merupakan filosofi dari masyarakat kuno Hindu-Buddha ya. Karena agama Hindu-Buddha ini telah mempengaruhi sendi-sendi masyarakat Jawa ini hampir lebih dari 1500 tahun. Sejak abad 1 Masehi hingga masa akhir Majapahit di pertengahan abad 16 Masehi. Salah satu bukti yang sangat spektakuler adalah ternyata Raja-Raja Jawa juga disimbolkan sebagai ular naga. Perbedaan ular naga Jawa dengan ular naga Tiongkok adalah ular naga Jawa tidak memiliki kaki, melainkan seperti ular biasa, sedangkan ular naga yang ada di Tiongkok memiliki cakar dan kaki. Loh Kang, itu loh kepala monyetnya sih nggak Kang. Oh ya, lah itu monyet Kang. Ya, ono mripate iku irunge. Iya, monyet. Telinganya persis ya. Jadi ini ada kepala ya Kang ya, nyata Kang ya. Nyata ini kita terlihat juga loh, kepala monyet ya. Ngadep rene Kang ya. Terlihat ya. Ngadep menisor modele. Monyet sendiri memang merupakan salah satu makhluk mitologi ya, Hanoman yang terkenal dari Rahayu benar ini monyet sekali. Monyet ya Kang. Iya, jadi telinganya sangat terlihat sekali. Apakah ini arca buatan masyarakat kuno? Iya, monyet Kang. Bentuk secara alami kita juga tidak tahu ya. Namun memang ini sangat magis dan sangat mistis sekali. Bahkan kita memang selain sosok raksasa, ternyata di sini juga akan kita cari adalah sosok kepala ular ya, yang diduga memang menurut cerita tutur masyarakat berada di sebelah sana. Nah, hati-hati Kang. Kita akan mendapatkan sosok-sosok wajah-wajah yang persis wajah-wajah Kang, yang menghadap ke dalam dan banyak jumlahnya. Wajah-wajah sangat misterius seperti wajah raksasa. Kok bermunculan ngono Kang ya? Nah, ini seperti kursi pertapa juga. Iya. Cuman ini memang terbatas oleh pagar. Iya. Ini benar-benar memiliki persis singgasana Kang ya. Atau kursi pertapa. Bahkan ini bertingkat ya. Dari sini ada semacam tangga, kemudian ada di celowokan situ. Loh, itu ya tempat bertapa Kang ya Kang? Iya, betul. Ini diduga tempat bertapa ya. Nah, ini. Ya Allah. Nah, di sini juga sosok yang mangap ini, sosok raksasa ini. Kanduk irung ya Kang? Iya. Raksasa. Hidung raksasa dan tanpa mata ya. Tanpa mata, tapi mulutnya mangap sekali. Monster ya Kang? Iya, ini salah satu sosok raksasa. Dan ini lehernya sekali terlihat, dadanya
masuk ke dalam kolam ya. Iya rek, lho mripate lho apa mulute lho sok koyo mewek ngono. Kang hati-hati Kang hati-hati. Ini. Nemu Kang. Apa Kang? Ini kan terbuat dari bambu. Coba saya. Lho apa Kang? Nah, ini kelihatannya bambu Apa, Kang? merah. Nah, kemungkinan apa ya? Apa, Pergempaan atau persugihan ya. Atau kemudian memang jejak apa namanya? Ya persajian Loh, yang berarti. memang sengaja bambu dicat merah dan ini ditaruh di sebuah mulut raksasa. Iya, berarti bener Kang Di yang dalam mulut ini raksasa, iya. seolah-olah memang ini mulut raksasa Mulut Kang. raksasa yang menganga apa namanya? Mangap gitu ya dan ditaruh persajian. Coba kita memang saat ini mencari jejak kepala ular Sosok naga itu ya? Sosok yang kemudian penjaga area ini ya. Area ini. Coba kita cari. Cuma di sini memang mulut-mulut menganga ini akan terlihat. Ini juga ada Iya. semacam celowokan alur mulut. Nah, di sini ada semacam tonjolan. Loh, kok arca ya Kang? Ini tonjolan ini seperti mulut raksasa loh ini. Jadi ini seperti entil-entil. Entil-entil itu apa sih? Oh, tenggorokan. Ini semacam tenggorokan ya. Tenggorokannya itu di sini. Dan di sini ada mulut raksasa. Kemungkinan ini adalah entah dipahat oleh leluhur kita, entah terbentuk secara alami, kita juga kurang tahu ya. Nah, di sini ada semacam lubang ya. Wah, iki jelas iki Kang. Kelihatannya Kok jejak-jejak? semacam istana bawah tanah yang masuk ke dalam lubang rahasia atau lorong rahasia ya. Abang kuning ijo kuning itu. Ya itu apa semacam perhiasan ya, permata ya itu ya di dalamnya ya. Emas Kang. Ada yang kuning ya, emas itu ya, emas memanjang. Iya Kang. Kayak Nah, ini iya. Gak itu. mungkin itu terjadi warna kayak ngono iku. Iya, itu kemudian Coba kita zoom. Iya, atau memang lorong rahasia ya. Atau untuk menyembunyikan harta karun pada masa itu kita juga Jejak ular itu Kang. Nah, jejak ular raksasa ya. Loh, bisa lihat teman-teman. Ada abang ijo kuning kok senter hilang. Betul. Nah, betul. Dan Mandi yo kepala ular iki rek. Jarene kok ono sosok ular naga ndi Kang? Ini kita akan menemukan iya, kepala Rek. ular naga. Loh iku mulute Kang. Nah, ini kepala ular naga jelas sekali. Jadi benar ya, mungkin Nah, yang kene dikatakan ditutupi warga. rumput ya, Jadi, Kang. Gak ketara. Bumi terbelah, sosok istana dalam perut bumi atau kampung kuno ini dalam perut bumi atau istana purba dijaga oleh sosok ular naga, kepala ular naga. Jadi lekukan tenggorokannya itu sangat terlihat. Ini adalah mulut bagian bawah, ini mulut bagian atas, dan ini perutnya ya. Perutnya sangat besar sekali masuk ke dalam bumi. Warnanya Nah, ini, hijau ya, naga warnanya hijau ya? itu naga hijau. Oh, naga Nah, hijau naga ya. hijau. Dan memang banyak cerita masyarakat yang berhubungan dengan naga bertapa. Sosok ular naga bertapa yang memang misalnya bencana yang berkaitan dengan gempa bumi atau banjir bandang, kemudian gunung meletus, itu masyarakat lokal, masyarakat awam desa itu senantiasa mengaitkan dengan sosok ular yang sedang mulet. Mulet itu bahasa Indonesianya apa ya? Mulet itu? Menggeliat. Menggeliat di dalam bumi sehingga bumi itu horak atau lindu terjadi, lindu ya, atau gempa bumi. Iya, iki kamuflase mbek Iya, rumput deh. iya. Ya. Jadi memang diduga memang secara fakta selain berbagai mitologi yang berkembang di masyarakat, lokasi ini berhubungan dengan aktivitas gunung kelut ya, aktivitas vulkanik dan tektonik. Jadi vulkanik karena aktivitas magma yang keluar dari perut bumi kemudian membentuk gunung-gunung termasuk gunung kelut serta diikuti oleh rengkahan-rengkahan atau tektonik ya, rengkahan-rengkahan yang sehingga bumi ini terlihat terpecah. Kemudian pada masa kuno, lokasi-lokasi ini memang menjadi pertapaan, tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan desa ini bernama Desa Keling yang berhubungan dengan lokasi kerajaan Kalingga, Ratu Sima. Karena Ratu Sima ini memiliki dua istana di pesisir utara di Jepara, ya, dan istana yang berada di pedalaman di Kediri. Jadi istana Kalingga ini ada dua, itu dalam cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Namun kita juga sulit untuk menemukan bukti-bukti sejarah pada masa kerajaan Kalingga dan Ratu Sima. Karena sumber historisnya adalah berita dari Tiongkok dalam kitab dinasti Tang ya, Jiu Dangsu. Nah, disitulah kemudian diceritakan bahwasanya Simo itu memang memiliki istana ya dua ya, ada di pesisir utara dan di pedalaman. Nah ini, nah kemudian setelah itu pada masa kerajaan Majapahit memang muncul dua orang raja yang hampir-hampir namanya itu kurang familiar, yaitu Batara I Keling. Diduga memang desa Keling ini adalah tempat lokasi awal mula Raja Majapahit pada masa akhir yang bernama Girindra Wardana Dia Wijaya Kusuma, kemudian mangkat secara mendadak dan digantikan oleh adiknya yaitu Girindra Wardana Dhyarana Wijaya.
keduanya disebut sebagai Batara Ikeling atau dahulu sebelum menjadi Raja Majapahit dikenal seorang raja atau penguasa daerah yang bernama Keling. Semoga kemudian bermanfaat dan Jasmira jangan sekali-kali melupakan sejarah.